Di video kali ini saya bakal share pengalaman 10.000 nyemplung total di industri franchise selama satu video ini aja. Jadi pastiin nonton sampai habis. Dan kalau kalian emang nggak pengen tahu tentang industri franchise, ya udah, ini waktu tempat untuk skip video ini dan scroll lanjut yang lain. Jadi sebelumnya salam kenal, saya Rejal, co-founder dari Start Franchise. Basicnya kita adalah pihak ketiga dari semua franchise Indonesia. Sekarang udah ada 150 brand franchise yang udah partnership sama kita. Ada yang puluhan outlet, ratusan outlet, bahkan ribuan atau puluhan ribu outlet udah partnership sama kita gitu. Jadi saya sini udah tahu seluk-beluknya di franchise dari kategori franchise F&B, coffee shop, barber, laundry, service, transportasi umum, dan masih banyak lagi. Semoga video ini bermanfaat dan harapannya bisa membantu banyak orang buat milih franchise agar dikit yang kena scam nantinya. Jadi ada satu pertanyaan yang terus berulang waktu saya jadi pihak ketiga di semua franchise di Indonesia. Pak, franchise yang paling bagus sekarang apa ya? Pak, 2026 ini franchise yang layak diinvest itu apa ya? Awalnya saya berpikir kalau franchise bagus itu pasti yang udah punya ribuan outlet karena udah terbukti di puluhan-puluhan outlet lainnya gitu. Atau franchise yang bagus menurut saya dulu itu adalah franchise yang udah puluhan tahun running bisnisnya. Namun semakin banyak brand franchise yang saya temui, semakin banyak saya ngobrol sama CEO franchise-nya langsung, itu pertanyaannya nggak bisa dijawab sesimpel itu. Jadi gak ada franchise yang bagus di Indonesia. Yang ada hanyalah franchise yang tepat di orang yang tepat juga. Ini maksudnya apa? Yaitu franchise itu relatif teman-teman. Jadi layaknya semua bisnis dunia ini, layaknya kalau lagi cari pasangan itu relatif. Kadang ada yang cocok sama cewek A, tapi kalau cowok B ini deketin cewek A ini gak cocok gitu. Sama juga di franchise di sini. Jadi ada orang yang tepat di franchise itu dan ada orang yang gak tepat di franchise itu. Saya masih ingat banget waktu pertama kali nyemplung di industri franchise ini. Waktu saya datengin ke pameran franchise. Jadi semua di sana itu terlihat meyakinkan. Booth-nya saya lihat dengan brand-brand yang gede banget. Yang udah ada ribuan cabang. Posternya bertuliskan BEP cepat, BEP 3 bulan. Tim salesnya juga ngeyakinin saya tuh bener-bener hampir chip in saya masuk di franchise sana. Presentasi bisnis franchise-nya yang penuh angka, bahkan banyak yang share POS dari 3 bulan terakhir. Bisnis ini sudah terbukti, bisnis ini udah berkembang nih. Ini CCTV dari semua outlet-outlet. Bisnis ini cocok banget nih buat kakaknya, karena BP cepet cuma 3 bulan aja. Kalau dipikir-pikir, siapa yang gak tergoda kalau kayak gitu? BP aja 3 bulan udah ngalahin semua instrumen manapun tuh. Bayang aja, kamu punya 500 juta nganggur, terus waktu ikut di pameran franchise tuh ditawarin peluang-peluang kayak gitu. Mana mungkin kalian gak tertarik buat ambil franchise di sana. Udah autopilot lagi di sana. Semua kelihatan menjanjikan, semua mengatakan kalau ini tuh bagus nih, cocok buat profil kakak. Jadi, $1 billion question-nya yaitu gimana cara ngemilih franchise yang tepat. Oke, jadi selama saya membangun startfranchise.id dari nol ini, saya udah ngelihat semua brand franchise di Indonesia. Gak cuma 1 jam, 2 jam, tapi 10.000 jam. Dan total yang udah partnership sama kita itu ada 150 brand franchise. Kita udah undang juga ke office kita, owner-owner brand yang ada 10 outlet. Bahkan ada dari grup dari Tomorrow Coffee, Janji Jiwa, dan lain sebagainya. Saya bertemu dengan franchisor atau owner di semua kategori. Ada dari spa, ada dari service barber, ada dari laundry, ada dari F&B, ada dari coffee shop, dan masih banyak lagi. Saya juga banyak bertemu dengan investor buat berdiskusi gimana cara milih franchise yang tepat sebagai pemula yang ada side job, yang ada main job utama. Saya berbicara juga dengan investor yang udah punya 10 outlet sebelumnya, terus pengen buka outlet ke-11 buat beli franchise. Dan saya juga pernah nih ketemu sama investor ini yang rugi ratusan juta waktu beli franchise. Saya mengunjungi semua pameran franchise di Indonesia, ada di Bandung, Surabaya, Jakarta, udah 5 kali lebih. Bahkan saya juga ikuti pameran franchise di luar negeri, ada di Malaysia, di Kuala Lumpur, itu sampai 2 kali. Jadi semakin banyak nih cerita yang saya dengar, saya menyadari satu hal penting di industri franchise ini. Masalah terbesar itu bukan kurangnya pilihan, tapi banyak banget pilihan franchise di Indonesia sana. Dan semakin lama saya di industri franchise ini, saya selalu melihat pola yang sama yang didatengin banyak investor waktu beli franchise. Yaitu satu, mereka ikut-ikut temen. Teman saya beli franchise A nih, saya juga ikutlah franchise A. Dua, mereka tuh FOMO. Wih, ini franchise viral banget nih di TikTok. Ketiga, franchise ini di backup sama influencer atau artis-artis. Oh, artis A nih ikut franchise ini nih, aku bakal join lah, pasti bakal untung nih. Oke, jadi antrian panjang itu bukan berarti bisnisnya bakal sustain sampai 5 tahun ke depan. Atau gak sampai 5 tahun lah, 1 tahun aja at least.
Omset gede juga bukan nggak menjamin bakal bertahan lagi sampai setahun, 2 tahun ke depan. Sedikit demi sedikit saya jadi mengetahui kalau beli franchise itu bukan sekedar beli buat bisnis, tapi itu keputusan. Kadang dari beberapa orang ini entire life-nya ini, dana uangnya itu all in buat beli franchise, tapi ada juga sebagian orang ini buat usaha sampean aja gitu. Tapi kalau kalian one ini nih gagal di franchise, pasti image kalian buat buka franchise selanjutnya itu bakal agak susah itu. Padahal franchise ini sangat seksi. Let's say aja kamu pasti udah tahu semua di McDonald tuh rame banget gitu karena sistemnya franchise. Ini terbukti sukses dan dikit banget outlet yang sepi di sini. Jadi sebelum membeli franchise, pastiin background kalian itu sama dengan franchise yang kamu pilih. Gak cuma ngikuti orang aja. Contoh, kamu ada pengalaman di bidang otomotif. Kamu suka otomotif nih, ya beli franchise otomotif biar sejalan. Atau kamu ini ada waktu banyak ini, pengen buka bisnis tapi gak mulai dari nol, beli franchise yang self-managed. Jadi kamu tetap touch in buat bisnisnya, tapi SOP dan juga standar booth dan standar desain semua udah sama kayak di outlet-outlet sebelumnya. Jadi itulah mengapa saya membuat video ini. Jadi bukan menakut-nakuti kalau franchise A ini pasti bagus, franchise B ini juga pasti jelek di sini. Bukan mengatakan juga kalau oh ini pasti di endorse nih sama franchise A, B, C. Enggak teman-teman ya. Saya cuma di sini bagiin cara berpikir perlahan. Saya di sini cuma pengen nge-share cara berpikir perlahan setelah ribuan jam di industri franchise ini agar milih franchise ini yang tepat, nggak salah dan nggak masuk jurang yang sama yang waktu saya jalanin dan teman-teman saya jalanin. Jadi saya harap di sini setelah nonton video ini kalian jadi ada terbuka wawasan sini tentang industri franchise, dan franchise itu gak sesempit itu, franchise itu gak scam juga, franchise itu gak semuanya menguntungkan juga. Saya di sini sebagai abu-abu aja buat reminder ke teman-teman di sini kalau semua pasti gak sunshine and rainbows. Pasti ada jeleknya juga. Dan semua yang jelek ini juga pasti gak jelek semua. Pasti ada bagusnya juga. Oke, buat kalian yang pengen request nih video-video kayak gini, langsung aja komen di YouTube ini. Kalau ada waktu nanti saya bakal pilih buat bikin video di nextnya dari seputar jawaban di komen Anda. Oke, dari kalian yang mungkin bermanfaat buat nonton video ini sampai akhir, thank you banget. Dan kalau kalian pengen request nih tentang industri franchise, pengen bahas apa, langsung saja di kolom komen di YouTube sini. Bakal saya jawab, bakal saya pilih satu video buat pertanyaan yang bagus. Sampai jumpa di next video. Start Business Start from Zero dari Start Franchise.